Dan begitu pula yang didapati oleh Ashabul Kahfi di Philadelphia, Damaskus, Suriah. Ya, 100 tahun setelah Nabi SAW diangkat ke langit. Nah, kemudian itu bulan pertama, Martius. Nah, bulan kedua itu terkait dengan ritual penyambutan musim semi. Karena di 3 bulan sebelumnya, ya, Januari, Februari, Maret itu mereka mengalami musim dingin. Maka di bulan berikutnya itu dalam keadaan musim semi, mereka sambut dengan sukacita. Maka diadakan ritual penyambutan musim semi. Ritual itu dinamakan Aperili. Jadilah ritual itu di waktu di mana ritual itu dilakukan dinamakan bulan Aprilius. Orang-orang Romawi selalu menggunakan us-us dalam menamai sesuatu. Makanya kaisar-kaisar dan nama-nama Romawi itu ada usnya. Maximilianus, Adrianus, ya, Heraklius, pertama kali. Tahukah kita kalau yang membuat tanggal ini bukan seorang muslim, bahkan dia berkeyakinan kuat dengan keyakinan pagan. Dionysius Exiguus dari Romawi, dia seorang biarawan Katolik. Tahun 527 Masehi, dialah yang membuat tanggal Masehi. Penanggalan Masehi ini dia namakan Anno Domini. Bahasa kitanya adalah tahun Tuhan kita. Kata mereka, Tuhan mereka adalah Yesus. Berarti tahun Masehi adalah tahun Yesus Kristus. Lalu dipakai oleh umat Islam. Boleh tidak? Penanggalan Masehi adalah tarikh yang dipakai secara internasional dan oleh kalangan gerejawan dinamakan Anno Domini, disingkat AD. Anno Domini diambil dari bahasa Latin yang artinya tahun Tuhan kita. Orang-orang Latin mereka menyembah Yesus. Ketika mereka menyebutkan tahun Tuhan kita berarti tahun Yesus Kristus. Ya, atau juga disebut Common Era, CE ya, yang artinya era umum, terhitung sejak lahirnya Isa bin Maryam atau yang mereka sebut Yesus. Nah, maka petinggi gereja Katolik memerintahkan, di Vatikan memerintahkan kepada seorang biarawan terkemuka yang bernama Dionysius Exiguus pada tahun 527 Masehi untuk membuat penanggalan Masehi, peninggalan tahun Masehi yang titik tolaknya adalah kelahiran Yesus Kristus. Lahirnya Yesus disebutnya apa? Natal. Baik. Penanggalan tahun Masehi yang dibuat oleh Dionysius Exiguus itu hanya 10 bulan pada awal mulanya. Bulan yang pertama bukan Januari. Bulan yang pertama adalah bulan Martius. Ya. Dikaitkan dengan dewa Mars. Kita tahu bahwa bangsa Romawi ini adalah kaum pagan penyembah banyak dewa. Dan dewa-dewa yang mereka sembah, mereka yakini, mereka imani dibentuk, dibuat patungnya. Maka bertengger di kekaisaran Romawi patung-patung dewa-dewa mereka. Ayah Dionysius, Herakles, ya, Jupiter, Apollon. Dan begitu pula yang didapati oleh Ashabul Kahfi di Philadelphia, Damaskus, Suriah. Ya, 100 tahun setelah Nabi SAW diangkat ke langit. Nah, kemudian itu bulan pertama, Martius. Nah, bulan kedua itu terkait dengan ritual penyambutan musim semi. Karena di 3 bulan sebelumnya, ya, Januari, Februari, Maret itu mereka mengalami musim dingin. Maka di bulan berikutnya itu dalam keadaan musim semi, mereka sambut dengan sukacita. Maka diadakan ritual penyambutan musim semi. Ritual itu dinamakan Aperili. Jadilah ritual itu di waktu di mana ritual itu dilakukan dinamakan bulan Aprilius. Orang-orang Romawi selalu menggunakan us-us dalam menamai sesuatu. Makanya kaisar-kaisar dan nama-nama Romawi itu ada usnya. Maximilianus, Adrianus, ya, Heraklius. Baik. Ada bulan Meius dikaitkan dengan dewa Maya. Konon kalau tidak salah dewa Maya ini dewa senandung. Kemudian ada Junius dikaitkan dengan dewa Juno. Nah, selebihnya itu disebut Quintrilis ke-5, Sextilis ke-6, September ke-7, Oktober ke-8, November ke-9, Desember ke-10. Ketika dihitung dan digunakan ternyata ada selisih, ada sisa kosong 60 hari untuk sampai ke bulan Martius lagi. Oh, berarti kurang 2 bulan dia. 60 hari itu dibagi 2. Maka 30 hari pertama diberi nama Januarius, dikaitkan dengan dewa Janus, dewa yang bermuka 2. Satu wajah menghadap ke depan menatap masa yang akan datang, satu lagi menghadap ke belakang menatap masa yang lalu. Ya. Maka wajar kalau bulan Januari menjadi bulan pertama.
karena dikaitkan dengan dewa yang bermuka dua, Janus. Nah, bulan berikutnya biasanya sebelum bulan Martius ada ritual ruatan kampung. Dan ini biasa dikaitkan dengan dewa Febria atau Dewi Febria. Dewi kasih sayang, cinta kasih. Nah, makanya di bulan Februari ini ada hari Valentine, hari kasih sayang, terkait dengan dewa Febria. Maka bulan itu dinamakan bulan Februarius. Maka genaplah bulan mereka menjadi 12. Maka tergeser bulan Quintilis yang tadinya kelima jadi ketujuh. Julius Caesar melakukan penanggalan yang lebih apik dihitungan dengan jumlah hari. Dan dalam setahun ternyata 3 bulan 360 hari. Dalam setahun itu jumlah hari ada 365,25 hari. Dalam satu tahun 0,25 dikali 24 jam itu bisa 6 jam setiap tahunnya. Ada lebih 6 jam. Nah, kalau berarti dalam 4 tahun itu ada lebih sehari. Berarti 365, tapi 366. Maka muncullah tahun kehabisan. Maka disempurnakanlah penanggalan Dionysius Exogus, maka lahirlah kalender Julian yang disusun oleh kalender oleh Kaisar Julius Caesar. Untuk menghormati namanya, maka diabadikan nama Kaisar Julius ini menjadi nama bulan. Bulan Quintilis yang kelima diganti jadi bulan Juli. Jadi setelah Juni, Juli. Begitu pula Kaisar Augustus. Dia juga memiliki pengaruh kepada bangsa Romawi yang besar, tidak kalah dengan Julius Caesar. Maka Sectrilis diganti dengan nama Augustus. Jadilah setelah Julius ada Augustus. Ya. Namun bersepanjang perjalanan penggunaan kalender Julian ini, ada penyempurnaan yang dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13, di mana ada kemelesetan antara musim dengan tanggal tidak sama. Ya, Desember itu bisa turun salju. Oh, kenapa ini mah panas dia turun salju? Berarti ada salah hitung. Maka dipangkas bulan Masehi ini, tahun Masehi ini sekian hari. Kalau tidak salah, dipangkas sampai 40 hari atau 20 hari. Dipangkas 20 hari agar sesuai dengan musim. Maka lahirlah kalender baru yang disebut kalender Gregorian. Kalender inilah yang digunakan di seluruh dunia sampai hari ini. Kalender Gregorian. Suku Maya juga membuat kalender Yucatan. Tapi beda. Dan kalender Yucatan berakhir hanya di tahun 2012. Baik, Alhamdulillah. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa ternyata tahun Masehi ini satu dibuat oleh siapa? Seorang biarawan Katolik, namanya Dionysius Exogus. Dia beriman tidak? Dia imannya kepada siapa Tuhannya Dionysius? Allah apa Yesus? Yesus. Kira-kira dia membuat penamaan bulan berdasarkan syariat Islam, berdasarkan iman Islam, atau berdasarkan keyakinan Yesus Kristusnya? Ya berdasarkan keyakinan Kristennya. Dari enak orang diturutan. Kita pakai sekarang. Berarti kita menggunakan kalender Yesus Kristus. Boleh tidak? Mulai hari ini ganti ya. Baik, jazakallahu. Kemudian tentang Natal. Natal itu bahasa Latin, artinya lahir. Secara istilah, Natal itu adalah upacara orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Maka disebut Natal. Baik, Alhamdulillah. Paus Liberius ternyata orang yang pertama kali membuat konsep Natalan sebagai konsep lahirnya Isa Yesus Kristus. Ya, betulkah Yesus Kristus lahir 25 Desember? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Vatikan itu adalah tempat markas dari gerakan-gerakan Kristen Katolik. Mereka sama sekali berbeda dan jauh bertolak belakang dengan keyakinan Kristen sebelumnya. Nah, mereka ini kemudian membuat sebuah gerakan untuk mendakwahkan paham-paham mereka yang dikaitkan dengan penyembahan Dewa Matahari. Kita lihat Dewa Matahari di seluruh dunia. Ternyata Dewa Matahari bukan satu, ada banyak Dewa Matahari. Semuanya lahir di 25 Desember dan lahir dari seorang perawan Isis Mary. Ya. Nah, paham keyakinan Dewa Matahari ini dibawa oleh Vatikan ke bangsa Romawi yang saat itu bangsa Romawi meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Ya. Betulkah Yesus lahir di 25 Desember? Ya. Maka para pendeta
Vatikan inilah yang membuat pengaruh, menanamkan cerita, membuat sebuah cerita dongeng kepada bangsa Romawi, sehingga bangsa Romawi menerima pengaruh yang dipropaganda disampaikan oleh Vatikan, sehingga mereka menerima kenyataan yang ditetapkan oleh Kaisar Konstantin, di mana Kaisar Konstantin pada tahun 330-an, 330 atau 340 menyatakan kalau 25 Desember itu hari lahirnya Yesus Kristus. Betulkah Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Di dalam Bible versi Lukas, ya, Bible Lukas, ternyata Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Augustus, yang saat itu sedang melaksanakan sensus penduduk karena banyak imigran. Di bulan itu banyak orang-orang bermigrasi ke Bethlehem. Kenapa? Karena di Bethlehem banyak makanan, banyak mata pencaharian, maka orang-orang hijrah ke Bethlehem. Maka di saat itu Kaisar Augustus melakukan sensus penduduk. Nah, ada Yusuf dan Maria yang sedang hamil tua datang ke Bethlehem. Melihat, mencari-cari hotel dan mes untuk tempat tinggal, ternyata tidak ditemukan. Sementara Maria sudah tidak kuat ingin melahirkan. Maka ada seorang pemilik lumbung padi menerima Maria dan Yusuf, menawarkan, itu ada lumbung padi, ada kandang sapi dan lumbung padi. Mungkin di situ bisa digunakan untuk melahirkan, untuk persalinan Maria. Biar saya bersihkan dulu. Maka betul kan Yesus lahir di lumbung padi. Cerita mereka. Ya. Di mana pada saat itu, di malam lahirnya Yesus, para penggembala kambing menggembalakan kambingnya di padang-padang rumput, karena padang rumput tumbuh rumput subur. Nah, baik. Bulan Desember biasanya turun salju ya. Mungkin nggak di bulan Desember padang rumput menumbuhkan rumput yang bagus sehingga para penggembala kami menggembalakan rumput di bulan Desember? Padahal di bulan Desember Romawi itu, Palestina itu, Syam, biasanya turun hujan salju. Mungkinkah menggembalakan kambing di musim salju? Ini kontradiktif antara konsep Natal 25 Desember dengan Bible sendiri, ya, Bible Lukas. Begitu juga dengan Bible Matius. Pasal 2 ayat 1, 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodus yang agung, datanglah orang-orang Majusi dari timur ke Yerusalem. Mereka melihat bintang berapi, komet hijau bergerak. Wah, ini Yesus sudah lahir, bayi itu sudah lahir. Dicari-cari, ketika didapati di rumah yang di mana Yesus tinggal, ternyata Yesus sudah dilahirkan. Maria sudah menggendong Yesus. Pada saat itu, para pendeta Majusi dari timur ke Yerusalem ini melihat bintang di langit. Berarti langit dalam keadaan cerah. Cerahkah langit di musim salju? Tidak. Mungkinkah bintang terlihat di musim salju? Berarti konsep Natal 25 Desember bertentangan dengan Bible, kitab suci orang Kristen sendiri. Jadi, para sekalian, penjelasan ini semua tidak sesuai. Ya. Lalu dari mana doktrin ini? Doktrin ini lahir dari para pendeta Sanhedrin. Mereka lah pendeta Yahudi yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Ya. Dan mereka dibantah dan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa terancam nyawanya. Maka Nabi Isa menyelamatkan diri dengan mengembara ke seluruh dunia. Dalam pengembaraannya itu beliau disebut Al-Masih, ya, mengusap dunia dengan pengembaraannya. Kedua, beliau bertemu dengan sebuah kaum yang banyak orang-orang yang buta karena sejak lahir itu disembuhkan dengan cara diusap, masahayam sahu, maka dia bergelar Al-Masih. Kenapa Allah memberi gelar Al-Masih kepada Nabi Isa? Karena Allah akan memberikan mukjizat penyembuhan untuk dakwah kepada manusia dengan cara mengusap masahayam sahu, masih atau masahatan.